Pemirsa, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Mary Jane akan dipulangkan ke negara asalnya, Filipina. Dengan wajah sumringah, Mary Jane Veloso keluar dari lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur Selasa malam. Dengan dikawal petugas, Mary Jane menyapa wartawan. Mary Jane lalu memasuki kendaraan khusus yang telah disiapkan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya pemerintah memutuskan memulangkan sejumlah terpidana mati warga negara asing atas dasar kemanusiaan dan hubungan baik kedua negara. Kisbay. Ya, sangat bahagia. Oke. Sedikit, Pak. Pak, Mas, Pak. Kepada Bapak Presiden Prabowo. Sedikit, Pak. Bapak Menteri Yusril dan seluruh rakyat Indonesia yang mendukung Mary Jane. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Aku cinta Indonesia. Mbak Mary bawa apa aja untuk bawa ke Filipina, Mbak? Saya bawa kenang-kenangan dari sini. Apa aja kenang-kenangannya, Mbak? Apa aja, Pak? Mbak sebutin dong. Gitar. Buku-buku, rajutan, rosario, baju, bahkan yang baju yang aku pakai. Mary Jane kemudian tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Mary Jane langsung menuju kawasan ataupun ruangan khusus untuk beristirahat sekaligus menjalani tes kesehatan. Jelang pemulangannya ke Filipina, terpidana mati kasus narkoba Mary Jane mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Pemulangan Mary Jane sekaligus memberikan wewenang penuh kepada negara Filipina untuk keberlanjutan hukuman Mary Jane. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya doa-doa Mary sudah dijawab hari ini, di mana nanti saya akan kembali ke negara saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Saya ingin berterima kasih pertama kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menteri Koordinator Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, dan pasti untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya berada di Indonesia hampir 15 tahun, dari tidak bisa berbahasa sampai bisa berbahasa, bahkan bisa Jawa. Sami-sami. Saya bahagia, sangat bahagia hari ini. Tapi jujur ada sedihnya juga, karena Indonesia sudah menjadi keluarga kedua saya. Saya mohon untuk semua doain Mary ya, supaya Mary mendapatkan yang terbaik. Ya, pokoknya aku kuat, harus. Iya. Dan aku mengucapkan terima kasih untuk Indonesia, dan pasti aku cinta Indonesia. 2024, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Bapak Menko, Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan pemerintah Filipina yang diwakili oleh Wakil Menteri Urusan Hukum dan Gugus Penghubung Mr. Raul T. menandatangani persetujuan terkait dengan pemindahan narapidana atas nama Mary Jane. Kedua belah pihak menegaskan komitmen dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara dan yuridis masing-masing selama pelaksanaan pengaturan praktis ini, serta sesuai dengan instrumen yang mengikat secara internasional
yang relevan di mana Indonesia dan Filipina menjadi pihak. Tidak satupun dari ketentuan dalam peraturan partis ini yang ditafsirkan sebagai tindakan yang merugikan kedaulatan hukum Indonesia. Kedua pihak menegaskan komitmen masing-masing negara untuk menghormati sistem hukum Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada putusan akhir pengadilan Indonesia yang berlaku dalam kasus Mary Jane. Pelaksanaan hukuman Mary Jane yang berkelanjutan di Filipina akan diatur oleh hukum dan prosedur Filipina, termasuk kewenangan untuk memberikan gerasi, remisi, amnesti, dan sebagainya. Setelah pemindahannya ke Filipina, Mary Jane akan dimasukkan pada daftar tangkal untuk masuk wilayah ke Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Filipina akan memberikan akses informasi kepada Indonesia mengenai kelanjutan pelaksanaan hukum Mary Jane setelah pemindahannya ke Filipina. Dan untuk mengetahui situasi terkini jelang pemberangkatan Mary Jane, kita sudah bergabung dengan rekan Hamzah Hasibuan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat malam Hamzah, apa bisa dipastikan Mary Jane akan berangkat di pukul 00 nanti? Ya, selamat malam Bre dan juga pemirsa. Terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso asal Filipina rencananya akan dipulangkan ke negara asalnya ke Filipina pada Rabu dini hari nanti. Rencananya Mary Jane ini akan langsung diterbangkan 2024 pada pukul 00.05 waktu Indonesia Barat. Keberangkatan Mary Jane ini tadinya diawali dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Jakarta yang berlokasi di Pondok Bambu, Jakarta Timur sekitar pukul 19.17 malam tadi. Kemudian sebelumnya Mary Jane juga sempat mengikuti konferensi pers yang diadakan di salah satu ruangan di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mary Jane juga menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah Indonesia, terutama kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga kepada Menteri Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra karena dapat memulangkan Mary Jane ke negara asalnya. Selain itu, tadi selain konferensi pers, terdapat juga penandatanganan penyerahan terpidana Mary Jane yang dihadiri juga oleh Deputi Imigrasi Pemasyarakatan Inyoman Gede Surya Mataram dan juga Wakil Menteri Imigrasi Filipina Eduardo Jose. Nantinya Mary Jane ini akan masih menjalani masa hukuman di negara asalnya di Filipina, namun untuk masa hukumannya tergantung dari pemerintah Filipina karena sebelumnya ada permintaan dari pemerintah Filipina kepada pemerintah Indonesia untuk dapat memulangkan Mary Jane karena diduga Mary Jane ini merupakan salah satu saksi penting dalam kasus sindikat perdagangan orang yang terjadi di negaranya di Filipina. Tadi ketika ditemui di lapas perempuan Pondok Bambu juga Mary Jane menyebutkan bahwa dirinya merasa bahagia namun juga sedikit sedih karena harus meninggalkan negara Indonesia yang sudah hampir selama 15 tahun dirinya mereka di penjara yang ada di Indonesia. Selain itu, selama 15 tahun di Indonesia, Mary Jane juga cukup fasih menjadi bisa seperti itu berbahasa Indonesia. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa akan membawa kenang-kenangan dan beberapa hadiah dari teman-teman yang ia dapatkan. Sementara itu, Bre. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita nantikan nanti keberangkatan Mary Jane ke Filipina. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina Mary Jane dipindahkan dari Lapas 2B Yogyakarta ke Lapas Jakarta. Pemindahan ini dalam rangka proses pelengkapan dokumen pemindahan Mary Jane kembali ke Filipina. Oke, terima kasih Tong Amal ya. Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso, dipindah dari Lapas Perempuan 2B Yogyakarta Wonosari Gunung Kidul DIY ke Jakarta pada Minggu malam 15 Desember 2024. Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas menempuh perjalanan darat menuju Jakarta agar bisa segera menyelesaikan laporan pelengkap dokumen pemindahan Mary Jane ke Filipina. Itu pemindahan warga negara Filipina atas nama Mary Jane dari wilayah Yogyakarta ke Lapas Perempuan
kelas 2 Jakarta. Untuk travel dokumen, tiket sudah disiapkan semua oleh kedutaan, tinggal mungkin besok malam sekitar jam 00.30 yang bersangkutan akan kita pulang. Sementara itu, Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan tanggung jawab hukum Mary Jane sudah diserahkan kepada pemerintah Filipina. Insya Allah dalam sehari 2 hari ini sudah dipulangkan istilahnya itu sudah dipindahkan ke Manila. Jadi tinggal dari Jakarta ke Manilanya aja, dan mulai dari kemarin beberapa staf dari Kementerian Kehakiman Filipina, kepolisiannya juga sudah datang ke sini, dan mereka mempersiapkan perjalanannya. Insya Allah akan terlaksana dengan baik. Mungkin kalau tidak besok ya lusa akan dilaksanakan. Ini sudah jelas semua ya. Saya kira ini sudah berulang-ulang dijelaskan bahwa ini adalah transfer of prisoners, dan sudah ditandatangani persetujuannya antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina. Sebagaimana juga telah ditandatangani perjanjian istilahnya itu transfernya itu technical arrangements sudah ditandatangani baik dengan Australia maupun dengan pihak Filipina, dan sekarang tinggal pelaksanaan. Selain Mary Jane yang akan dipindah ke Filipina, pemerintah Presiden Prabowo baru memindahkan 5 terpidana kasus narkoba jaringan Bali 9 kembali ke negara asalnya, Australia, pekan lalu. Pemindahan para narapidana ini dilakukan atas dasar diskresi Presiden Prabowo Subianto. Terpidana narkoba Mary Jane ditangkap pada April dan divonis hukuman mati pada Oktober 2010. Mary Jane juga pernah mengajukan gerasi pada 2014, namun ditolak Presiden Joko Widodo. Pada 25 April 2010, Mary Jane ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta. 11 Oktober 2010, Mary Jane divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman. 31 Mei 2011, putusan kasasi Mahkamah Agung tetap pada hukuman mati untuk Mary Jane. 21 Desember 2014, permintaan gerasi Mary Jane ditolak oleh Presiden Joko Widodo. 25 Maret 2015, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali Mary Jane. 24 April 2015, Mary Jane dipindah ke Lapas Nusa Kambangan untuk dieksekusi mati. 29 April 2015, Mary Jane dipindahkan kembali ke Lapas Perempuan di Yogyakarta. Pada 20 November 2024, Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menyepakati permohonan pemindahan narapidana dari Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Warga Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara panik melihat api berkobar di permukiman mereka. Banyak material kayu membuat api cepat membesar dan menjalar ke bangunan lainnya. 10 rumah hangus dilalap si jago merah. Empat unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Di Kelurahan Kota Pinang di lingkungan Labuhan terdapat 10 rumah ada terbakar sekitar jam 3 siang. Sampai sekarang untuk penyebab pastinya belum ada, masih dalam pemantauan dari kepolisian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Adapun penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randy Kurniawan, iNews melaporkan. Satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan 3 anak tertimbun bangunan rumahnya sendiri akibat tergerus arus sungai di Gorontalo. 1 orang tewas dan 4 orang lainnya terluka. Tunggu. Angkat
Satu keluarga di Gorontalo tertimbun bangunan usai rumahnya ambruk akibat abrasi Sungai Bone di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumboraya, Selasa dini hari. Korban tewas adalah Megawati Kajuju. Megawati ditemukan tak bernyawa setelah 1 jam dievakuasi warga setempat. Suaminya Noval Daud juga menjadi korban dan mengalami luka-luka dan patah tulang. Sementara 3 orang anaknya selamat. Evakuasi korban dilakukan dalam waktu 1 jam dengan melibatkan petugas dan warga. Sementara di lokasi kejadian kini dipasang garis polisi, barang milik korban pun hancur akibat peristiwa ini. Salah seorang warga menjelaskan korban sempat berusaha untuk menyelamatkan diri, namun kejadian terlalu cepat hingga akhirnya mereka tertimpa bangunan. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi pintu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada Pak. Seluruh korban luka dirawat di Rumah Sakit Aloy Saboe, Kota Gorontalo. Sementara korban tewas meninggal dunia telah disemayamkan di rumah orang tuanya sebelum dikebumikan. Dari Gorontalo, Nurfaizilah Hasan, Aijus melaporkan. Hendak kabur dari tangkapan polisi, seorang pelaku begal pencuri sepeda motor di Jembrana, Bali, nekat menceburkan diri ke laut. Namun lucunya, pelaku yang tidak bisa berenang justru kembali meminta tolong untuk diselamatkan petugas. Inilah video amatir penyelamatan seorang pencuri sepeda motor oleh seorang personil TNI Angkatan Laut. Diketahui orang yang menceburkan diri ke laut tersebut merupakan seorang buronan atas kasus begal dan pencurian sepeda motor. Polisi yang mengetahui keberadaan pelaku bergerak cepat melakukan pengejaran termasuk melakukan pengawasan ketat di pos pemeriksaan kendaraan keluar Bali di Pelabuhan Gilimanuk. Pelaku yang tahu dibuntuti petugas berusaha melarikan diri dengan menceburkan diri ke laut. Namun pelaku yang tidak bisa berenang malah kembali meminta tolong untuk diselamatkan petugas. Aku ini izin ke kantin, ternyata dia tidak ke kantin, tetapi langsung menuju ke penyeberangan Gilimanuk dan menceburkan diri di laut. Mungkin karena panik, yang bersangkutan sepertinya juga tidak bisa mahir berenang. Akhirnya pelaku berhasil ditolong oleh rekan-rekan dari Posal Gilimanuk, di mana videonya sempat viral di media sosial. Pelaku baru saja selesai menjalani hukuman terkait curanmor di wilayah Denpasar, atau bisa dikatakan residivis. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa sepeda motor milik korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Kembali di iNews Prime pemirsa, PDI Perjuangan secara resmi memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghormati dan menghargai keputusan partai. Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari keanggotaan partai. Anak serta menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution pun juga ikut dipecat dari keanggotaan partai. Pemecatan ketiganya diumumkan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun Senin kemarin. Memutuskan, 1. Menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memutuskan, menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
memutuskan menetapkan 1. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menanggapi hal tersebut, Gibran menyebutkan dirinya menghargai serta menghormati keputusan partai. Ya, kami menghargai dan menghormati keputusan partai. Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo. Ya, tapi nanti akan bergabung ke partai lain nggak, Mas? Ada rencana untuk gabung ke partai lain nggak, Mas, untuk saat ini? Tunggu saja. Kan Golkar. Berbeda dengan Gibran, Wali Kota Medan Bobi Nasution saat dimintai tanggapan terkait pemecatannya sebagai kader PDI Perjuangan, dirinya enggan menanggapi berkomentar banyak. Pak, kita Pak, tanggapannya di PDIP, Pak. Tanggapan di PDIP, Pak. Udah apa ya? PDI Perjuangan diketahui memecat 27 kadernya karena terbukti melanggar etik serta melakukan pelanggaran berat. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghormati keputusan PDI Perjuangan yang memecatnya dari keanggotaan partai. Sementara terkait alasan pemecatan, Jokowi hanya berkata bahwa waktu yang akan mengujinya. Mas Gibran sama Mas Bobi. Ya, enggak apa. Artinya Saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya. Ya, saya rasa itu. Gimana? Mas Gibran kan juga dipecat. Ya, tanya saja ke Mas Gibran. Pak, Tanya ke saya. terkait alasan pemecatannya kan karena Bapak dinilai melanggar aturan. Tadi kan sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena sudah diputuskan. Ada pasal Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Anda masih di Ayus Prime pemirsa, KPK menggeledah kantor Bank Indonesia Jakarta Pusat terkait kasus dugaan korupsi penggunaan dana CSR Bank Indonesia. Dalam kasus ini, KPK juga telah menetapkan 2 tersangka. Pasca penggeledahan kantor Bank Indonesia, sejumlah petugas keamanan gedung berjaga di depan gerbang pintu masuk. Penggeledahan dilakukan KPK di gedung Bank Indonesia berlangsung sekitar 8 jam. Penggeledahan dilakukan guna mengungkap kasus dugaan korupsi penggunaan dana CSR. Sebelumnya KPK juga telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana CSR Bank Indonesia. Kita sudah dari beberapa bulan yang lalu telah menetapkan 2 orang tersangka yang diduga memperoleh sejumlah dana yang berasal dari CSR-nya Bank Indonesia. Pak, kabarnya anggota DPR Pak jadi tersangka, benar Pak? Ada beberapa tersangka yang kita tetapkan. 3 orang ya Pak, termasuk dari BPK ya? Anda masih di Ayus Prime pemirsa, kasus anak bunuh ayah di Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya terungkap. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengidap gangguan jiwa dan dalam kondisi rawat jalan saat terjadi pembunuhan. Dan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk membunuh korban diamankan polisi. Inilah Solikudin, warga desa Klanting Sari, Tarik, Sidoarjo. Pelaku pembunuhan ayah kandungnya sendiri akhirnya dikirim petugas kepolisian ke Rumah Sakit Jiwa Malang, Jawa Timur. Pelaku yang sempat diamankan dan diperiksa polisi ini terindikasi mengalami gangguan kejiwaan saat membunuh ayah kandungnya bernama Muhammad Badrun Soleh di rumahnya pada Minggu malam. Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Fahmi Amarullah menegaskan, dari hasil pemeriksaan polisi diketahui jika pelaku ini dalam kondisi rawat jalan Rumah Sakit Jiwa saat terjadi pembunuhan. Pelaku yang sempat diamankan dan diperiksa polisi ini membunuh ayah kandungnya sendiri dengan kejam. Sebelum menusuk korban dengan senjata tajam jenis celurit sebanyak 15 kali tusukan,
Pelaku juga sempat memukul korban dengan menggunakan kursi kayu yang kini diamankan polisi sebagai barang bukti. Terus kita lakukan pendalaman, ternyata pelaku ini sudah menderita depresi akut. Ini berdasarkan data yang kita lihat dari surat rawat jalan korban kejiwaan maupun saraf, bahwa dia rawat jalan terakhir itu bulan Maret 2024. Nah, setelah kita dalami, kemarin kita bawa ke rumah sakit jiwa di Malang. Ternyata memang dokter semua menyatakan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa. Jadi untuk sementara pelaku di rumah sakit jiwa Malang. Sebelumnya diberitakan seorang pria Parubaya ditemukan tewas di rumahnya dengan luka lebam di bagian kepala serta sejumlah tusukan di bagian tubuhnya. Korban tewas diduga dibunuh oleh anak kandungnya. Pelaku yang mengalami gangguan jiwa membunuh korban saat bangun tidur usai mengkonsumsi pil penenang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Utara melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam bayi yang diduga tertukar di salah satu rumah sakit di Jakarta. Nantinya jenazah bayi akan dilakukan tes DNA serta autopsi untuk memastikan identitas bayi tersebut. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam bayi yang diduga tertukar di salah satu rumah sakit Jakarta. Pembongkaran dilakukan untuk tes DNA sekaligus otopsi memastikan identitas bayi tersebut. Pembongkaran makam dilakukan di TPU Semper, Jakarta Utara. Meski orang tua bayi belum membuat laporan resmi, namun penyelidikan telah dilakukan berdasarkan laporan model A. Dan hingga saat ini, tim khusus Polres Metro Jakarta Pusat telah memeriksa 4 saksi, termasuk petugas piket rumah sakit yang bertugas di ruang bayi. Tentunya sejak awal kami sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan. Yang pertama dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak keluarga dan rumah sakit. Apakah ada bukti-bukti yang bersifat administratif untuk meyakinkan bahwa yang meninggal tersebut adalah putranya. Yang berikutnya, hari ini pihak kepolisian memahami bahwa tidak ada lebih berharga dari seorang anak dalam keluarga. Dengan alasan kemanusiaan sekaligus dalam rangka penyelidikan, maka hari ini kami melaksanakan ekshumasi untuk memberikan kepastian status atas anak tersebut. Sehingga mungkin nanti ada 2 kemungkinan, apakah itu benar ya sesuai hasil tes DNA ya, ataukah mungkin yang kedua mungkin berbeda. Proses pembongkaran tersebut dilakukan bersama tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dengan disaksikan langsung oleh orang tua bayi dan perwakilan pihak rumah sakit. Sebelumnya pasangan suami istri warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral lantaran kasus dugaan bayinya tertukar lalu meninggal. Sempat akan diselesaikan secara kekeluargaan, kasus tersebut kini diselidiki polisi. Dalam suasana yang penuh keluarga. Muhammad Rauf dan Feni mendatangi kantor KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat setelah video curhatannya viral di media sosial. Meski dalam kondisi berduka, pasangan muda ini berupaya mencari keadilan. Pasalnya, Pak Sutri warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini mengaku jika bayi mereka yang lahir pada 16 September lalu tertukar dengan bayi lain. Dugaan tersebut muncul karena pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta tidak menunjukkan sang bayi kepada ibunya. Sementara Rauf hanya diminta mengazankan bayi tanpa dijelaskan kondisi bayi termasuk jenis kelaminnya. Pihak keluarga juga dilarang melihat bayi dengan alasan masih dalam perawatan medis. Kemudian 2 hari setelah dilahirkan, bayi Rauf diinfokan meninggal dunia. Rauf yakin jika bayi yang dilahirkan istrinya tidak bertahi lalat di wajah. Namun bayinya yang diinfokan meninggal memiliki tahi lalat. Tukarnya tuh karena bayi saya tuh dari awal lahir
ibunya nggak diperlihatkan gitu. Setelah saya bayi dibawa keluar, saya langsung azanin. Setelah itu anak saya dibawa buru-buru ke ruang NICU. Harapan saya ingin anak saya kembali lagi sama saya dan rumah sakit bisa ditindak lanjut. Sementara itu menanggapi kasus ini, pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih mendatangi Rauf di tempat kerjanya. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Saya sudah percaya. Satu-satu gitu loh. Enggak apa-apa. Eksekusi sebuah rumah warisan Desa Manyar Sidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi usai Panitera Pengadilan Negeri Gresik membacakan surat putusan. Pihak termohon Fauzi yang merasa keberatan melakukan perlawanan dengan menghalangi petugas yang akan mengosongkan rumahnya dengan bantuan massa pendukungnya. Atas nama undang-undang, jangan terprovokasi, jangan terlibat penghasutan. Kericuhan akhirnya berhenti usai polisi memaksa keluar sejumlah massa yang berada di dalam rumah. Setelah massa keluar, petugas Pengadilan Negeri Gresik akhirnya melanjutkan eksekusi. Ampun tetap dan putusan ini sudah sampai PK. Jadi itu. Jadi ini sudah tidak ada lagi upaya hukum yang lain. Jadi saya berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik ini melaksanakan eksekusi. Ini satu keluarga ya? Sengketa rumah waris ini telah berlangsung sejak tahun 2016 yang melibatkan kakak adik yakni Maktuha dan Taul Fauzi. Keduanya memperebutkan rumah waris seluas 259 meter persegi, hasil pemberian dari orang tua angkat mereka yang sudah meninggal dunia. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Polisi memeriksa Lady Aurelia Pramesti dan ibunya Lina Dedi terkait penganiayaan terhadap Dr. Koas di Palembang. Keduanya dicecar 35 pertanyaan oleh polisi dan usai pemeriksaan, Lina meminta maaf kepada korban. Halo, Mbak. Usai diminta keterangan oleh polisi, Dr. Koas Lady Aurelia Pramesti terlihat berlari ke arah mobil, menghindari rekan media untuk dimintai keterangan. Lady pergi dengan kendaraan warna putih yang sudah menunggunya. Lady dan ibunya mendatangi Polsek Ilir di Timur 2 Palembang untuk diperiksa sebagai saksi kasus penganiayaan Dr. Koas yang dilakukan sopir mereka. Keduanya dicecar dengan 35 pertanyaan seputar awal kejadian dan penyebabnya. Usai diperiksa, Ibunda Lady Sri Melina atau Lina Dedi meminta maaf kepada korban Ananda Lutfi atas penganiayaan yang dilakukan sopir mereka, Fadila alias Datuk, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ananda Lutfi beserta orang tua atas kejadian pemukulan yang dilakukan supir saya atas nama Fadila, dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Lutfi. Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolres Metro Jakarta Timur beserta jajarannya untuk membahas kasus penganiayaan anak bos toko roti terhadap pegawainya. Audiensi dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Jadi mulai pembuatan laporan polisi. Di hadapan Komisi 3, Kapolres Jakarta Timur menjelaskan beberapa hal terkait kronologi, alur laporan yang diterima, hingga penyelidikan kasus. Saudara pelapor atau korban ke rumah sakit Tikan. Jadi mulai pembuatan laporan polisi terjadi pada tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober itu juga setelah kita menerima laporan polisi, selanjutnya penyidik Polres Metro Jakarta Timur mengantarkan saudara pelapor atau korban ke Rumah Sakit Polri untuk divisum. Selanjutnya
pada tanggal 30 Oktober 2024, penyidik mengirimkan SP2HP pertama dan sekaligus mengirimkan surat undangan klarifikasi ke saudari Dwi Ayu Darmawati. Selanjutnya, pada tanggal 1 November 2024, kami melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap saudari pelapor. Dan tanggal 5 November kami mengirimkan SP2HP kedua dan sekaligus undangan klarifikasi ke saudari Linda Pancawati. Linda Pancawati pada tanggal 5 November 2024. Kami jelaskan di sini kami mengirim surat panggilan kepada Ibu Linda karena sesuai dengan berita acara klarifikasi dari saudara pelapor, dia menyebutkan ada 2 saksi yang melihat pada saat itu, yaitu Ibu Linda Pancawati dan salah satu rekan kerjanya bernama Cika. Berikutnya, karena kami tidak mengetahui alamat Cika, karena hanya menyampaikan dan nomor telepon dan kami sudah menghubungi Cika. Berikutnya, tanggal 21 November 2004, kami melakukan pemeriksaan klarifikasi. Kami jelaskan di sini bahwa memang ada jangka waktu dari tanggal 5 sampai tanggal 21 karena ada dari saksi yang akan kami meminta pemeriksaannya ditunda ke tanggal 21 November tersebut. Selanjutnya kami mengirimkan SP2HP ketiga dan undangan klarifikasi ke saudara Zor Sugama Halim, saudara terlapor, pada tanggal 29 November 2004. Jeda waktu itu kami telah berkomunikasi dengan saksi yang disampaikan, salah satu saksi teman kerja saudara Dwi Ayu Darmawati bernama Cika ini, tapi selalu mengulur waktu dan sampai saat ini pun yang bersangkutan pada akhirnya menyampaikan kepada kami dia tidak akan menjadi saksi terhadap kasus ini. Berikutnya kami melakukan pemeriksaan klarifikasi kepada saudara terlapor Zor Sugama Halim pada tanggal 13 Desember 2024 dan melakukan gelar perkara pada tanggal 13 Desember 2024. KPK membeberkan alasan tidak memperpanjang masa pencegahan tersangka Harun Masiku ke luar negeri. Hal tersebut dilakukan lantaran Harun Masiku telah masuk DPO sehingga imigrasi bisa langsung melakukan pengamanan. Masa pencegahan Harun Masiku telah habis sejak 13 Januari 2021. Sejak saat itu KPK belum melakukan pengajuan kembali pencegahan terhadap Harun Masiku. Menurut KPK, perpanjangan administrasi pencegahan Harun Masiku tak perlu dilakukan. Sebagai DPO, KPK menilai pihak imigrasi bisa langsung bertindak jika Harun Masiku kedapatan berupaya ke luar negeri. Dalam program Rakyat Bersuara, pemirsa, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, menyebut bahwa kasus Harun Masiku merupakan kasus suap-menyuap antara Harun Masiku sebagai pelaku suap dengan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai pelaku penerima suap. Sementara politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu meyakini bahwa kasus Harun Masiku merupakan kasus pemerasan dan meminta kasus serupa Harun Masiku juga diusut. Loh, ya kan versinya KPK sudah menetapkan tersangka, terus sudah diverifikasi oleh pengadilan, sudah putus sampai inkrah bahwa Wahyu Setiawan itu menerima suap, Harun Masiku tersangka memberi suap, sudah kalau itu. Jadi tidak, Bung Adian. Begini loh, sederhana saja. Oke, kalau kemudian Harun Masiku tidak memberikan uang apa? Loh, itu sederhananya sebenarnya saya ingin mendapatkan izin penggilingan padi, sudah memenuhi syarat semua. Itu. Tapi saya memberikan uang kepada kepala dinas PTSP. Itu tetap dianggap suap. Begini, gitu makanya atau gini. Kalau bolehlah dianggap gratifikasi kalau tidak dilaporkan gitu. Jadi karena ini tertangkap tangan ya itu suap dan menyuap. Begini. Kalau Harun Masiku tidak bayar, dia kehilangan apa? Loh, itu silahkan perdebatan di hukum. Ini sudah makanya kalau toh Harun Masiku tidak terima dianggap sebagai pelaku, bisa mengajukan pra-peradilan tidak sahnya penetapan tersangka. Udah enggak bisa diperdebatkan, udah inkrah kok. Kita gitu sedang berdiskusi toh. Ya. Oke. Bisa saya selesaikan? Ya. Loh, tadi kan anggap ini kan justru kalau bisa saya selesaikan begini. Ya, oke. Silakan Bang Adian.
kita biarkan publik menilai. Kalau kamu tidak bayar, maka kamu kehilangan jabatanmu sebagai anggota DPR. Di mana kita bilang ada unsur pemerasannya. Ketika dia tidak membayarkan sesuatu, dia kehilangan haknya. Ini beda dengan suap menyuap dalam proyek. Berbeda. Oke? Saya merasa punya hak untuk menjadi anggota DPR. Dari mana hak itu saya dapatkan? Hak konstitusional berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan fatwa Mahkamah Agung. Hak itu melekat pada saya secara konstitusional. Kalau saya tidak bayar, saya kehilangan itu. Oke? Pemerasan bukan. Saya minta boleh nggak berlaku fair. Untuk yang tidak berlatar belakang partai, ada 4 orang lagi yang jadi buronan. Yang lebih lama. Bahas, bicarakan, buatkan sayembara. Biar fair. Ada 4 panggil. lagi. Oke, siapa yang terkait dengan Kirana? Panggil. Siapa yang terkait dengan buronan yang lain? Panggil. Kenapa yang dipanggil semua yang terkait dengan Harun Masiku? Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Menjelang Pilpres dipanggil, menjelang momentum politik dipanggil. Ayo kita berlaku fair. Itu loh. Nah, yang kita inginkan apa sih? Fairness kok. Adil saja. Itu loh. Dari sisi mana? Dari sisi manapun. Kan sederhana. Tapi sebenarnya Pak Adian setuju nggak ini dituntaskan perkara ini? Loh, begini Pak. Saya setuju nggak segera dituntaskan? Sebentar dulu. Saya setuju semuanya dituntaskan. Yang saya tidak setuju ketika yang lain tidak dipersoalkan, hanya Harun Masiku yang dipersoalkan. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah resmi menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada Januari 2025. Namun pemerintah menegaskan kenaikan tersebut hanya berlaku untuk barang mewah dan premium. Dalam konferensi pers yang digelar Senin 16 Desember 2024, pemerintah pastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Namun, kenaikan PPN akan dikenakan untuk barang-barang mewah dan premium. Sesuai dengan amarah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Meskipun kita menerapkan PPN 12% secara selektif, karena banyak sekali barang jasa yang bahkan tidak bayar PPN, kami memberikan insentif perpajakan itu dalam magnitude yang sangat besar. Sementara barang-barang yang dikenakan pajak mencakup beras dan buah premium, daging premium seperti Wagyu dan Kobe yang nilainya mencapai jutaan rupiah, ikan premium seperti salmon dan tuna premium, aneka udang dan krustasea premium seperti king crab. Selain bahan kebutuhan pokok premium, jasa pendidikan premium seperti pendidikan standar internasional dikenakan kenaikan pajak. Jasa pelayanan kesehatan medis premium seperti rumah sakit kelas VIP dan listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kairo, Mesir untuk melakukan pertemuan bilateral dan multilateral. Selain itu, kunjungan Presiden kali ini juga untuk menghadiri KTT D8. Kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kairo, Mesir untuk melakukan pertemuan bilateral dan multilateral. Dalam konferensi pers di Pangkalan TNI AU Bandara Halim Perdana Kusuma, Presiden mengatakan bahwa kunjungan ini menjadikan acara kenegaraan Presiden Indonesia ke Mesir pertama sejak tahun 2013. Lebih lanjut, Presiden menyebutkan bahwa Mesir adalah sahabat dekat sekaligus mitra strategis bagi Indonesia. Konferensi tingkat tinggi D8 di Kairo, Mesir. Kunjungan ini akan menjadi kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Mesir pertama sejak tahun 2013. Berarti 11 tahun.
Mesir adalah sahabat dekat kita, mitra strategis bagi Indonesia, dan negara penting di Timur Tengah. Saya akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir. Selain itu, kunjungan Presiden kali ini juga menghadiri KTT D8, yakni Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan antara 8 negara berkembang yang didirikan pada tahun 1997 lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.